Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Salah satu film horor franchise paling terkenal dan paling seram adalah berjudul Exorcist The Beginning tahun 2004. Akan menceritakan tentang sebuah penggalian gereja bersejarah yang justru malah tak sengaja membangkitkan iblis kuno yang sangat berbahaya. Seseram apakah filmnya? Nah, daripada nasi dan kerupuk di piring Anda keburu peot, yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan peseserbahan, kencangkan celana dalam orang di samping Anda. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Berlatar pada tahun 1949, pemerintah Inggris mendanai sebuah penggalian artefak kuno di wilayah Afrika Timur alias di Kenya. Alih-alih menemukan artefak bersejarah, para penggali justru tak sengaja menemukan sebuah gereja Kristen kuno yang seharusnya tidak ada di sana. Menurut sejarah, agama Kristen masuk ke Kenya sekitar abad ke-15, sedangkan gereja ini katanya sudah dibangun sejak abad ke-5. Selisihnya saja 10 abad alias 1000 tahun. Bagaimana mungkin sebuah gereja atau tempat ibadah dibangun duluan sebelum agamanya ada? Ini menjadi tanda tanya besar dan tidak ada satu orang pun yang tahu jawabannya. Dan kisah akan berfokus pada seorang arkeolog sekaligus mantan pastor bernama Lancaster Merrin atau biasa dipanggil Merrin, pakai R ya, bukan pakai C. Ini orangnya langsung didatangi oleh seorang kolektor benda antik yang menceritakan tentang penemuan gereja misterius di Kenya. Sebagai seorang arkeolog sekaligus mantan pastor yang pastinya paham agama dan sejarah, Merrin dimintai bantuan untuk mencari tahu gereja apa itu, sekaligus menemukan sebuah artefak berupa patung kecil kuno yang disebut Iblis Pajuju yang dianggap memiliki nilai jual yang sangat tinggi. This is a letter impression of the artifact we're looking for, a representation of a mythical demon. Tanpa pikir panjang karena kebetulan sudah nganggur selama 7 bulan, Merrin pun langsung meluncur ke Kenya dan diperkenalkan dengan seorang pastor muda bernama Francis yang akan menemaninya. Sesuai yang sudah dijelaskan di awal, penemuan gereja ini menimbulkan tanda tanya besar bagi semua orang karena bagaimana mungkin sebuah gereja dibangun duluan sebelum agamanya sampai? Hanya 2 tugas Merrin. Pertama, cari tahu kenapa bisa ada gereja di sana, dan kedua, temukan artefak kuno Iblis Pajujunya. Diantar oleh warga lokal, Merrin dan Prancis pun langsung meluncur ke lokasi penggalian dan tak sengaja melewati sebuah kuburan massal. Kata si warga, ini adalah kuburan orang-orang yang mati akibat wabah 50 tahun lalu. Dan ketika ditanya berapa banyak orang yang mati, si warga pun menjawab, semuanya, seluruh warga desa di lembah ini. Sesampainya di desa kecil yang akan menjadi tempat tinggal sementara, Merrin pun langsung menemui seorang mandor yang menjadi pengawas di lokasi penggalian, di mana Merrin juga berkenalan dengan seorang wanita asal Amerika bernama Sarah yang menjadi satu-satunya dokter di desa kecil ini. I shall be leaving for the dig in 5. Tak hanya itu saja, Merrin juga berkenalan dengan bapak kepala desa yang memiliki 2 orang putra. Beliaulah yang dengan baik hati menyediakan kamar untuk tempat tinggal Merrin di desa ini. Apalagi setelah tahu bahwa Merrin adalah mantan seorang pastor, taunya pastor aja. Bapak kepala desa sangat senang sekali dengan keberadaannya di tempat ini. We are Christians, you know. James, Joseph. You doctor. Diantar Pak Mandor, Merrin dan Prancis pun langsung pergi ke lokasi penggalian yang berada di sebuah lembah bernama Lembah Derati, di mana saat mereka sudah sampai di sana, muncul beberapa ekor hyena yang mengelilingi lokasi tersebut dan tiba-tiba ya, salah satu pekerja tiba-tiba mengalami kejang disertai mulut berbuih, entah keracunan MBG atau kesurupan makhluk halus. Perhatian Merrin pun keburu teralihkan oleh seorang anak kecil yang sedang berlarian, yang ternyata adalah anak bungsu kepala desa, dan Merrin memberikannya sebuah alat gali sebagai hadiah. It's a tool for professional digging.
Karena Sarah juga nyambi sebagai tim medis di lokasi penggalian ini, Merin pun langsung menemuinya untuk mencari tahu apa yang terjadi pada pekerja yang kejang tadi, wahai Sarah. Namun belum sempat mengobrol lebih jauh, si mandor keburu datang dengan sikap sombong dan arogannya, bahkan sempat akan berbuat kasar kepada Yosef yang berlarian di luar. Get the out of here, you little scab. Fokus kembali ke pekerjaan, Merin dan Prancis pun memutuskan untuk turun memasuki gereja tersebut. Ditemani seorang pekerja yang ikut mengantar, mereka berdua pun mulai berkeliling dan melihat-lihat kondisi di dalam. Tidak seperti tempat ibadah orang Kristen pada umumnya, gereja ini seperti sengaja dibangun untuk melakukan penghujatan. Ada lukisan Lucifer alias Raja Iblis, senjata atau pedang yang diarahkan ke bawah dan... Can't even trust angels, can you? Look behind you, Father. Ya, ada patung Yesus yang sengaja digantung terbalik yang membuat mereka berdua keheranan. Saat Merin bertanya, apakah ada orang lain yang pernah masuk ke sini? Si pekerja pun menjawab, ya, ada. Dia adalah Tuan Beson, kepala arkeolog yang saat ini berada di rumah sakit jiwa. Tapi jika Merin ingin melihat hasil temuannya, Merin pun dibawa dan diizinkan masuk ke dalam tenda bekas miliknya. They are superstitious. Karena semua orang di sini percaya tahayul, tak ada satupun yang berani membongkar tenda ini karena menganggap jika Tuan Beson sudah kerasukan roh jahat yang membuatnya jadi gila. Tanpa memperdulikan hal itu, Merin pun langsung masuk dan menemukan beberapa gambar buatan tangan yang hampir semuanya adalah sketsa gambar kepala sosok menyeramkan, yaitu iblis Pajuju. Selesai bekerja, Merin dan Prancis pun pulang ke desa untuk istirahat. Sementara Merin sedang bersama ibu dokter untuk mengobati tangannya yang sempat mengalami luka kecil. Prancis sendiri terlihat sedang berdoa di dalam kamarnya dan... Ya, salib kayu pun sempat terbalik akibat pakunya yang terlalu longgar. Tapi ternyata... Di saat yang sama, kakak beradik anak-anaknya kepala desa terlihat masih bermain di luar tepat saat ada beberapa ekor hyena muncul di area desa, di mana si kakak harus menjadi korban keganasan para hyena, sementara adiknya langsung mengalami kejang seperti kesurupan. Si adik pun langsung mendapatkan perawatan dari Sarah, di mana Prancis yang melihat langsung kejadian barusan mencoba meyakinkan Merin bahwa ada satu kejanggalan ketika binatang-binatang itu hanya fokus menyerang si kakak, seolah-olah adiknya tidak ada di sana. They acted as if he wasn't even there. Keesokannya, Merin pun mendatangi rumah sakit jiwa untuk menemui salah satu pasien, yaitu Tuan Beson, sang kepala arkeolog, di mana Merin mulai menyaksikan kejadian aneh ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka dan tertutup sendiri. Namun yang lebih aneh daripada itu adalah ketika Tuan Beson memanggil nama Merin padahal dia belum memperkenalkan dirinya, dan tiba-tiba... Entah sudah kerasukan atau hanya gila biasa, Tuan Beson pun akhirnya mau tepat di depan mata kepala Merin sendiri. Tak disangka, Merin malah bertemu dengan teman lamanya sesama pastor yang kebetulan sedang bertugas dan dinas di rumah sakit ini. I'm Father Giannetti. I've been waiting for you. Dari sudut pandang si teman, Tuan Beson bukan mengalami sakit jiwa biasa, melainkan sudah disentuh oleh roh jahat yang berada di lokasi penggalian. Sehingga sebagai kawan lama yang masih peduli, si teman pun memberikan buku ritual pengusiran setan dan meminta Merin untuk tingkatkan keimanan. He will seek to poison your mind. You will need this against him. Disinilah Merin akhirnya curhat bahwa dirinya sudah lama jauh dari Tuhan dan imannya sudah sangat tipis sekali, lebih tipis dari tisu merek Paseo. Meskipun Merin sudah menganggap dirinya bukan seorang pastor, orang-orang masih memanggilnya dengan sebutan itu. Sehingga jika memang kejadian ini adalah bagian dari hukuman Tuhan, Merin siap menerimanya sebagai konsekuensi atas pengingkarannya. Only your faith can save you. Well, then I'm doomed.
Beralih ke Sarah saat ia sedang menulis diary, Sarah dikejutkan oleh seekor binatang yang masuk ke ruangan anak bapak kepala desa yang tepat saat ia datang memeriksa. Tiba-tiba ya, Sarah langsung bangun dari tidurnya dan menyadari bahwa kejadian barusan hanyalah sebuah mimpi, tetapi Jeffries, what are you doing in here? lagi, Sarah dikejutkan dengan sosok si mandor yang tiba-tiba ada di samping tempat tidurnya, di mana si mandor mulai bersikap tidak wajar ketika ia marah-marah karena Sarah membuang kalung pemberiannya, sampai ketika muncul Yosef, anak kepala desa, si mandor pun diperingatkan untuk waspada dan... Joseph? He's coming for you. Tak lama, datanglah Merin yang baru pulang dari rumah sakit jiwa. Ia langsung mendapati Yosef kecil sedang demam disertai luka aneh yang muncul pada dadanya dan tiba-tiba... Help me hold! Sempat kejang-kejang, Yosef pun berhasil ditenangkan dan kembali tidur, di mana Merin yang penasaran pun memutuskan untuk mendatangi gereja itu misterius itu seorang diri demi mencari jawaban tentang ada apa sih dengan gereja misterius yang kuno ini? Berdasarkan gambar buatan Tuan Beson yang Merin ambil sewaktu di rumah sakit, ia pun mencoba mencari kesamaan antara sketsa yang ada di gambar dengan yang ada di lokasi, sampai ketika Merin menyalakan sebuah korek api, ia pun langsung menyadari bahwa ada sebuah ruangan tepat di bawah peti mati. Ternyata ada semacam terowongan yang mengarah ke sebuah kuil di bawah tanah, di mana Merin mulai menyusuri kuil tersebut dan... Ya, ada sebuah patung yang memiliki kepala mirip dengan sketsa gambar buatan Tuan Beson. Kepala patung itu juga punya kemiripan dengan contoh patung relik si iblis yang sempat si kolektor tunjukkan, yang ketika Merin sedang ngodok lubang pada patung tersebut, tiba-tiba saja muncul banyak serangga dari dalam tanah dan... Di saat yang sama, kita akan melihat si mandor yang sedang mabuk dengan kondisi wajahnya yang sudah berentusan, di mana si mandor bermaksud mencuri botol minuman dari sebuah warung, sampai ketika ia menyadari bahwa wajahnya sudah buruk rupa, tiba-tiba... Entah apa yang terjadi kepada si mandor, kita akan melihat Sarah yang sedang mandi mendadak dikejutkan oleh listrik yang tiba-tiba mati. Sempat menyalakan listriknya tapi gagal, Sarah lagi-lagi dikejutkan oleh sosok yang berlari di ruangan si Yosef dan... Tak lama setelah Merin kembali, Sarah pun langsung menceritakan tentang keanehan yang mulai ia rasakan di tempat ini. Desas-desus warga terkait kemunculan roh jahat di lokasi penggalian bisa saja benar, dan Sarah mulai mempercayai hal tersebut. There's something here, something evil. Sarah, it's so much easier to believe in evil as an entity. It's a purely human condition inside all of us. Keesokan paginya saat baru bangun tidur, Merin langsung dipanggil oleh Prancis untuk melihat warung yang dianggap menjadi tempat terakhir si mandor berada. Entah kemana menghilangnya dia, Merin dan Prancis hanya bisa menemukan beberapa buah gigi yang kemungkinan besar adalah milik si mandor tersebut. Sambil menunggu aparat datang ke sini, Merin pun mendatangi kuburan massal dan mulai mempertanyakan tentang jika semua orang mati oleh wabah, lantas siapa yang menguburkan orang-orang ini? Who buried them?
Ditemani satu warga lokal, Merin pun menemui suku Turkana yang merupakan suku pedalaman di daerah ini. Suku lembah atau suku Turkana itu suku yang menghuni lembah Derati ini. Sempat mengira jika merekalah yang menguburkan orang-orang di kuburan massal, Merin pun dengan cepat sadar bahwa cara mereka menghormati tubuh orang yang sudah mati bukanlah dengan cara dikubur, melainkan dibakar. You don't bury your dead. You cremate them. Yes. And I was buried in that graveyard. Tak lama, muncullah pasukan tentara Inggris yang ternyata mengambil alih kasus ini. Hilangnya Simandor menjadi semacam gangguan untuk proyek penggalian. Komandan pasukan sudah lama curiga dengan suku Turkana yang dianggap tidak suka dengan adanya proyek penggalian dan menuduh mereka suku Turkana lah pelaku yang telah menculik dan membunuh Simandor. And if they start any more trouble, they will have to answer to the might of His Majesty King George. Singkat cerita, malam pun poek. Sendirian, Merin pun mendatangi kuburan massal karena penasaran dengan siapa yang dikuburkan di sana. Di mana pada saat yang sama, kita akan melihat si bocil Yosef didatangi oleh ayahnya alias si kepala desa yang datang bersama suku Turkana. Bukan untuk menjenguk atau membawakan buah-buahan. Kedatangan mereka kemari adalah untuk melakukan sebuah ritual pengorbanan karena menganggap jika Yosef sudah dirasuki roh jahat dan tidak ada pilihan lain kecuali melenyapkannya. Sempat dicegah oleh ibu dokter tapi diancam, ritual pun tetap dilanjutkan sesuai rencana, tapi tiba-tiba ritual pun gagal setelah iblis Pajuju mengganggu jalannya acara di mana kita akan dibawa kembali ke Merin yang masih melakukan penggalian. Di situ ia kembali terbayang dengan masa lalu yang menjadi penyebab imannya menghilang, yang ternyata penyebab Merin berhenti menjadi pastor adalah akibat dari trauma ketika tentara Nazi mendatangi sebuah desa. Merin dipaksa memilih 10 orang untuk dieksekusi dan itu menyebabkan trauma berat dan rasa bersalah seumur hidupnya. Dari malam sampai pagi, Merin akhirnya berhasil menggali 3 makam sekaligus yang dari ketiga makam tersebut isinya semua ternyata setelah melihat isinya, Merin dengan cepat menemui Prancis untuk menanyakan kenapa makam-makam itu kosong alias tidak ada isinya. Karena kuburan massal itu menggunakan salib nisan, Merin pun jadi curiga jika Prancis mengetahui sesuatu yang pada akhirnya setelah didesak, Prancis pun mau berkata jujur tentang sebuah rahasia kelam mengenai tempat ini. This place is damned. No! You asked the question, now you're gonna listen to the answer! 1500 tahun yang lalu di tempat ini pernah terjadi sebuah pembantaian ketika pasukan dari barat bersama 2 orang pastor mencari kekuatan iblis yang diduga berasal dari kuil di bawah tanah. Namun setibanya mereka di kuil tersebut, iblis langsung menguasai mereka, mengadu domba satu sama lain hingga terjadi pembantaian besar-besaran. Hanya 1 orang pastor yang selamat. Ia pun dengan cepat kembali ke kerajaan dan menyuruh sebuah gereja dibangun tepat di atas kuil tersebut. Selain untuk mengunci iblisnya, gereja tersebut juga dimaksudkan untuk menutupi kejadian kelam itu dari catatan sejarah. But it wasn't. Nah, pada tahun 1893, Vatikan tak sengaja menemukan sebuah surat kuno mengenai tempat ini. 4 pastor dikirim untuk melakukan penyelidikan dan melibatkan seluruh penduduk lembah di tempat ini dalam pencarian. Namun, sejarah kembali terulang tapi lebih tidak masuk akal. 4 pastor dan penduduk lembah diketahui menghilang secara misterius. Sehingga untuk menutupi kejadian ini, Vatikan membuat kuburan massal yang tidak ada isinya dan mengarang cerita seolah-olah wabahlah sebagai penyebabnya. Where did they go? No one knows. Menurut para sejarawan, tempat ini adalah tempat jatuhnya Lucifer alias malaikat yang diusir Tuhan dari surga dan berubah menjadi raja iblis. Namun iblis yang muncul saat ini hanyalah sebuah manifestasi untuk menunjukkan seberapa kuat dan jahatnya kekuatan mereka. This is the spot where Lucifer fell.
Tanpa buang waktu, Merin pun langsung meluncur ke lokasi penggalian untuk memperingatkan komandan agar segera pergi dan tutup lokasi penggalian ini. Tapi terlambat, komandan keburu masuk ke dalam gereja dan... Ya, terdapat jasad si mandor yang digantung tepat di atas peti mati di dalam gereja ini, di mana komandan menuduh suku Turkana lah pelakunya sehingga terjadi sebuah ketegangan ketika komandan mendatangi sang kepala suku dan langsung menembaknya di tempat disaksikan oleh semua orang. Sadar bahwa sejarah pembantaian akan terulang kembali, Merin pun buru-buru kembali ke desa untuk mengajak Sarah, Francis, dan si bocil Yosef pergi dari tempat ini, tetapi... Must leave now. To Nairobi. Why? Ya, muncul badai pasir yang kemungkinan besar adalah upaya iblis untuk mencegah siapapun pergi dari tempat ini. Tak ingin ikut dalam konflik dan menjadi incaran suku Turkana, Merin dan kawan-kawan mau tidak mau harus mencari tempat aman untuk sembunyi. Satu-satunya tempat yang tidak mungkin dimasuki oleh suku Turkana adalah gereja misterius tersebut yang dianggap ada roh jahatnya, sehingga Francis dan Yosef akan pergi duluan ke sana, sementara Merin menyusul belakangan karena Sarah belum ditemukan. Francis. Tepat saat badai pasir sudah mendekat, suku Turkana mulai bergerak memburu semua orang kulit putih sebagai balas dendam atas kematian kepala suku mereka tadi siang, di mana pada saat yang sama, Francis terlihat sudah sampai di lokasi gereja dan membawa masuk Yosef bersamanya. Ia langsung melakukan ritual pengusiran setan sesuai buku tutorial yang sudah Merin berikan. Kembali ke Merin yang masih berada di desa mencari keberadaan Sarah yang diketahui menghilang sejak semalam. Entah kemana dia, Merin pun menyusuri setiap sudut ruangan yang ada di sana sampai akhirnya... Ya, ada satu ruangan yang dipenuhi lalat dan cairan merah yang sudah mengering, di mana Merin akhirnya menemukan sesuatu yang diinginkan oleh si kolektor benda antik, yaitu artefak kuno berupa patung kepala iblis berukuran kecil, yaitu kepala iblis Pajuju. Namun yang membuat Merin terkejut adalah saat melihat foto pernikahan Sarah yang ternyata Tuan Beson adalah suaminya si Sarah. Itu artinya Sarah juga pernah memasuki gereja tersebut, yang berarti iblis kuno Pajuju telah merasuki tubuh Sarah dan menjadikan Yosef hanya sebagai pengalihan. It's not Joseph. It's Sarah. Ditemani si warga lokal yang setia, Merin pun bermaksud menyusul Francis yang dianggap sedang dalam bahaya, tetapi... Ya, si warga lokal pun maut setelah dihabisi oleh suku Turkana yang sedang melakukan perburuan, di mana saat Merin meletakkan patung Pajuju di atas tanah untuk menyelamatkan si warga, patung itu perlahan menghilang ditelan badai dan... Ketika pasukan Inggris dan suku Turkana masih sedang berperang, Merin dengan aman ngalangkung begitu saja menuju ke dalam gereja, di mana Francis sudah menghilang entah kemana, sementara Yosef terlihat sedang duduk di atas peti dan tiba-tiba... Ya, inilah bebenguk Sarah yang sudah dirasuki iblis Pajuju, di mana Merin langsung membacakan sejumlah doa pengusiran, tetapi... Merin pun terpental tapi masih baik-baik saja, di mana saat ia bangkit, Sarah sudah keburu kabur ke kuil bawah tanah membawa serta Yosef bersamanya, sehingga Merin langsung turun untuk mencarinya. Dan ya, Perancis terlihat sudah tewas dengan kondisi mengenaskan, di mana Merin dengan cepat mengambil stola atau selendang yang biasa dipakai untuk ritual pengusiran. Mendengar suara Yosef yang berasal dari dalam lubang kecil, Merin pun langsung merangkak masuk ke sana untuk menyelamatkannya, tetapi... The ruthless seek my life.
Where's your god now, Mary? Iblis Pajuju pun mulai menggoda iman Merin, mengungkit masa lalu yang menjadi penyebab traumanya, mencoba membuat Merin semakin merasa bersalah atas kejadian tersebut. Tapi karena Merin sudah mulai bisa berdamai dengan dirinya sendiri, Merin pun langsung menyodorkan selendangnya dan... Tak bisa dikasih celah, Merin pun mengajak serta Yosef untuk ikut membacakan doa ritual pengusiran. Hati yang masih bersih, murni, dan belum terkontaminasi konten negatif di media sosial membuat Yosef punya cukup kekuatan untuk membuat iblis Pajuju kalah. Sehingga sambil berjalan melewati terowongan panjang, mereka berdua pun mulai membacakan doanya sampai tamat. Dan inilah yang terjadi. Be gone, evil spirit. In the name of... Pada akhirnya, iblis Pajuju pun keluar dari tubuh Sarah, namun dampak dari kerasukan tersebut membuat tubuh Sarah menjadi tidak stabil yang mengakibatkannya maut saat itu juga. Ketika Merin dan Yosef keluar, semua orang, yaitu pasukan Inggris dan suku Turkana, juga ditemukan sudah maut tertimbun pasir dan sejarah kembali terulang lagi. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Merin pun pulang ke kota halamannya dan bertemu dengan sang kolektor benda antik yang ingin menagih tugasnya, di mana Merin meminta maaf karena belum berhasil mendapatkan apa yang dimintanya. Namun hikmah dari kejadian itu, Merin kini kembali menjadi seorang pastur dan akan memburu iblis Pajuju di film selanjutnya. Tamat ending yang cukup mengpajujukan. Hihihihihi, au, au.